Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan belajar kita tentang pemrograman C++. Dan di video kali ini kita akan belajar tentang input output. Jadi pada pemrograman C++ itu terdiri dari 3 komponen dasar utama ya, yaitu ada input, proses, dan output. Nah, apa itu input, proses, dan output? Nah, jadi input pada C++ itu adalah proses pemberian nilai terhadap variabel. Kemudian, proses merupakan serangkaian langkah yang dilakukan untuk mengelola input yang diberikan. Nah, sedangkan output itu adalah menampilkan hasil dari data yang telah diolah atau diproses ya. Nah, pada C++ itu memiliki basic input output yang terdapat di dalam library atau header IOStream ya, yaitu ada perintah cin, yaitu perintah standar input ya, atau standar input stream. Kemudian ada cout, itu adalah standar output stream. Nah, jadi selain basic input output di atas, masih ada beberapa lagi penggunaan input output di dalam file header yang lain. Nah, kita akan lebih memahami tentang cout dan cin ya. Cout digunakan untuk menampilkan atau mencetak sebuah nilai pada layar atau konsol ya. Format penulisan cout itu menggunakan insertion operator yang ditulis dengan tanda seperti ini ya, tanda kurang dari di 2 kali ya, seperti ini, atau ini disebutnya sebagai insertion operator. Nah, simbol ini dapat dirangkai dalam satu kalimat. Biasanya digunakan untuk memisahkan sebuah string dengan variabel, string dengan string lainnya, atau variabel dengan variabel lainnya. Nah, ini contoh format penulisannya. Jadi cout, kemudian insertion operator, kemudian ini ada string namaku, kemudian ada simbol lagi, string Alexander Paijo, umur, ini adalah string lagi ya. Kemudian simbol lagi, dan ini juga berupa angka ya. Nah, jadi ini ada 3 simbol yang digunakan dalam satu baris. Oke, untuk menampilkan nilai dalam tipe string, maka harus diapit dengan tanda petik ganda atau double quote seperti ini. Nah, ini contohnya nih ya, namaku, maka harus diapit oleh petik ganda. Namun jika nilainya berupa angka, maka double quote tidak diperlukan. Seperti halnya ini, angka 30, maka tidak diapit dengan double quote atau petik ganda. Kemudian untuk melakukan line break atau berpindah ke baris baru ya, itu dapat menggunakan \n atau menggunakan endl ya. Itu untuk cout yang berfungsi untuk output ya. Nah, sedangkan cin yang berfungsi sebagai input stream, cin digunakan untuk menerima inputan dari user, dari pengguna. Biasanya nanti berupa form gitu ya. Kita bisa mengetikkan nilai, kemudian nanti akan tersimpan dalam sebuah variabel. Nah, format penulisan cin itu menggunakan extraction operator. Kebalikan dari yang ini insertion, yang ini extraction, yang ditulis dengan tanda lebih besar 2 kali gini ya. Nah, kemudian extraction operator atau simbol ini juga dapat dirangkai untuk menerima lebih dari satu data dalam satu pernyataan. Contohnya begini, misalkan cin, kemudian extraction operator, kemudian x, extraction operator y ya, seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan praktekkan langsung menggunakan dev C++ ya. Oke, kita jalankan dev C++ nya, dan kita mulai dengan membuat source file baru. Nah, kita akan mulai mengetikkan struktur dasar dari C++ nya dulu. Ini sudah kita pelajari pada video sebelumnya, yaitu dengan melakukan include IOStream, kemudian menggunakan namespace std ya,
kemudian int main. Oke. Disinilah kita akan mencoba atau mempraktekkan cin dan cout yang merupakan input stream dan output stream. Nah, untuk contoh kali ini kita akan siapkan beberapa baris seperti ini ya. Semua. Nah, kemudian kita akan mulai dengan cout. Nah, kita akan membuat sebuah form ya yang nanti dapat diisi. Di sini masukkan nama Anda _2. Kemudian di sini kita gunakan cin ya. Nama. Berikutnya oke, saya perkecil supaya bisa terlihat semua. Nah, cout lagi, kemudian masukkan umur. Umur 2. Kemudian cin umur. Nah, berikutnya kita akan tampilkan hasilnya. Cout halo nama Anda. Oke ya, halo nama Anda _2 gini ya. Kemudian kita akan gunakan perintah insertion operator 2 ini ya. Dalam satu baris ya. Kita akan pisahkan ini string dan variabel nama. Kemudian kita akan gunakan fungsi untuk berpindah baris menggunakan enbl. Oke, dan cout kembali, insertion operator, umur Anda _2, kita juga gunakan dalam satu baris menggunakan insertion operator ya, umur. Kemudian umur ini kan nanti akan tampil angka ya, kita tambahkan lagi dengan gini, tahun, supaya nanti bisa menampilkan, misalkan kita input 10 maka akan tampil 10 tahun gitu ya. Oke. Nah, sekarang saya akan mungkin lebih baik kita jalankan dulu ya, supaya kita lihat dulu hasilnya seperti apa sih penerapan input output ya menggunakan cin dan cout ini. Oke. Kita simpan dulu. Kita simpan. Kita beri nama latihan 3 input output. Save. Kemudian kita jalankan dengan compile and run. Oke, ternyata di sini ada error ya. Nah, errornya apa? Nah, ini sekalian saya menjelaskan sekilas ya. Di sini saya membuat sebuah variabel dengan tipe data string namanya name. Nah, sedangkan di sini kok saya panggilnya dengan variabel nama, maka tidak sama. Nah, kita bisa melakukan perubahan di sini supaya dia sama. Atau sebaliknya di sini disesuaikan ya. Yang penting tidak boleh berbeda ya antara nama ini dan ini. Begitu juga dengan umur, ini dan ini. Itu harus sama. Oke, sekarang kita simpan lagi, kemudian kita compile and run. Oke, hasilnya seperti ini. Saya perkecil dulu supaya bisa melihat kodenya juga ya. Nah, misalkan untuk nama nih kita masukkan nama Dadung Ngawuk misalkan. Dadung misalkan, enter. Umur. Nah, umurnya misalkan 20 gitu ya. Terus enter. Nah, maka muncul halo nama Anda Dadung, umur Anda 20 tahun. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang baru saya jelaskan. Jadi ini adalah variabel ya. Kita punya variabel 2, nama dan umur. Nanti tentang variabel dan tipe data akan kita bahas di video yang terpisah. Tapi yang jelas ini contoh variabel. Kemudian di sini saya menggunakan cout untuk menampilkan pesan masukkan nama Anda. Kemudian ketika dimasukkan sesuatu, saya akan menangkapnya dengan cin.
dan saya akan simpan dalam variabel nama. Jadi setelah dimasukkan dadung, di enter, maka tersimpan di dalam variabel nama. Kemudian munculkan lagi pertanyaan masukkan umur menggunakan cout, dan ketika umur diisi dan di enter maka akan masuk ke variabel umur ya. Gitu. Seterusnya kita akan lakukan perintah untuk menampilkan data. Jadi nilai yang tersimpan dalam nama tadi akan muncul di sini nanti. Kemudian nilai yang tersimpan dalam variabel umur akan muncul di sini. Sehingga hasil programnya menjadi seperti ini. Oke. Itu adalah contoh penggunaan input ya. Input dan output cin dan cout pada C++. Oke, mudah-mudahan dengan penjelasan dan contoh program ini sudah bisa dipahami. Dan jika ada pertanyaan boleh mengisi di kolom komentar ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.